Halo everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, bantu Mimin untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Episode pun dimulai. Terlihat di sana semua keluarga sedang berkumpul dan mereka berencana akan pergi ke pasar. Mereka akan membeli pakaian untuk Madu. Kemudian Data menahan keluarganya saat hendak akan pergi dan akan menemani mereka ke pasar juga. Baji saat itu terlihat menggodanya, kemudian Naku dan Data saling menatap, kemudian mereka pun pergi bersama-sama. Kini Data memasuki toko, Ruf kemudian memberikan sarannya dan kemudian mereka pun memilih-milih. Data pun ditemani Nakusa dan Madu. Baji saat itu terus saja memperhatikan Madu dengan diam-diam. Ruf mengarahkan pandangan kepada Baji. Madu mulai memilih-milih pakaian, kemudian dia menuju ke ruang ganti. Saat Madu keluar dari ruang ganti, Baji terkejut melihat Madu yang begitu cantik. Ruf mencoba mengalihkan perhatian Baji. Madu kemudian meminta pendapat kepada Nakusa tentang penampilannya. Naku pun memuji Madu dan kemudian Naku bertanya pada Data apakah dia juga setuju dengan pendapatnya. Tapi Data hanya menganggukkan kepalanya. Madu pun terlihat senang, karena kakaknya pun memujinya. Kini Madu kembali memilih lagi baju dan kemudian ia memilihkan baju untuk Naku. Data hanya menatap mereka berdua. Saat itu pelayan bertanya, mengapa kau membelikan sari yang mahal untuk seorang pembantu? Saat itu pelayan toko hanya menganggap Nakusa hanya pembantu Data. Kemudian Madu membela Nakusa saat itu. Data segera bertanya kepada pelayan itu. Setelah Data mengetahui jawaban pelayan itu, Data pun mengajak semua keluarganya untuk pergi meninggalkan toko itu. Data menunggu semua orang masuk ke dalam mobil. Setelah itu Data kemudian mengatakan bahwa jamnya tertinggal di dalam toko itu. Kemudian dia kembali ke dalam toko itu. Saat itu Baji pun berkata bahwa ponselnya pun tertinggal di dalam. Baji pun bergegas kembali ke dalam toko. Sementara itu si pelayan toko masih berkomentar kepada pelayan toko yang lain. Saat itu Data masuk dan ia langsung menghajarnya. Baji pun mencengkram kerah bajunya dan berkata, kau telah menghina istri Data. Naku kemudian menyusul Data dan Baji. Naku melihat Baji sedang mengancam pelayan toko itu dengan senjatanya, kemudian Data pun mengajak Naku untuk pergi. Sementara saat itu, Kisor tertawa mendengar cerita Ruf tentang apa yang terjadi di toko tadi. Kala berkata Sahib sedang ke kuil untuk meminta berkat. Setelah sekembalinya ibu, dia akan mencari hadiah untuk Nakusa. Di lain waktu saat malam hari saat itu terlihat waktunya pembagian hadiah. Badi dan Madu membawa Naku untuk menuruni tangga. Seluruh keluarga dan tamu yang hadir pun semua menatapnya. Lalu Ruf dan Lila mengambilkan gelang dan memasangkannya ke tangan Nakusa. Saat itu juga Kala mengambilkan cincin kaki dan ia malah meminta Madu untuk memasangkannya ke Naku. Madu dengan senang hati pun memasangkannya. Kala kemudian berbicara pada Naku dan dia kemudian memberikan hadiah untuk Nakusa. Kala juga kemudian mengganti anting-anting Naku. Kala saat itu merasa heran, karena tangannya terkena warna hitam. Kala pun mencari di mana asal noda hitam itu. Terlihat di sana Badi yang terkejut melihat tangan Kala yang terkena bubuk hitam tersebut. Kala membuat persembahan kemudian akan memasangkan kumkum kepada dahi Nakusa, tapi Badi saat itu mencegahnya. Badi beralasan bahwa kulit Naku sedang mengalami ruam. Kala pun saat itu pergi, diikuti oleh Lila. Saat itu pun seketika Badi pun terlihat sangat lega. Sementara saat itu Kala masuk lewat pintu belakang, yang ditinggali keluarga Naku. Lila kemudian bertanya apa yang akan dilakukannya. Kemudian mereka pun mencari-cari sesuatu. Lila saat itu menemukan botol berisi bubuk hitam tapi ia mengabaikannya. Kala pun melihat Lila menemukan bubuk itu. Kala pun memeriksanya dan dia bertanya-tanya. Kemudian Badi pun masuk ke kamar dan dia sangat terkejut melihat Kala dan Lila berada di sana. Badi pun kemudian bertanya apakah kalian sedang mencari sesuatu. Kala menjawab dia hanya memeriksa barangkali Naku membutuhkan barang untuk pernikahannya. Kala kemudian menanyakan bubuk hitam itu kepada Badi. Kala mengatakan mengapa Nakusa memakai bubuk hitam yang sangat murahan. Badi saat itu kembali beralasan. Saat itu pun kemudian Kala dan Lila pergi dari kamar itu. Kemudian Badi pun merasa lega, dan berdoa kepada Dewa supaya Kala tidak mencurigai apapun. Di malam harinya terlihat Kala yang sedang termenung mengingat bubuk hitam yang menempel di tangannya tadi dan penemuan bubuk hitam di kamar Nakusa.
Kala pun saat itu merasa bahwa ada kejanggalan, Kala pun berniat akan menemukan semua yang dicurigainya sebelum pernikahan diadakan, sedangkan di pagi harinya terlihat Sahib yang sedang memilih-milihkan perhiasan untuk Nakusa. Ruh dan Baji muncul ke sana. Ruh saat itu bersikap manja kepada Bajirao dan ia juga meminta Bajirao untuk memilihkan perhiasan untuknya, tetapi saat itu Baji malah menyuruh Ruh untuk bertanya pada Madu. Data saat itu datang ke sana. Madu saat itu memilih perhiasan, begitu juga dengan Sahib. Kemudian Sahib menyuruh Data untuk memilihkan kalung untuk Naku. Data pun memilihnya dan berniat memasangkannya di kaki Naku, tetapi Data merasa kalung itu terlalu panjang. Data pun bertanya kepada penjual perhiasan tentang kalung yang lebih pendek. Semua yang hadir pun mentertawakannya. Baji mengomentari Data bahwa ia hanya tahu ukuran senjata saja dan tidak mengetahui antara gelang kaki dan kalung. Sementara saat itu terlihat Gampat melihat orang-orang dari kejauhan. Dia pun menatap perhiasan yang ada di meja. Badi kemudian mengetahui gerak-gerik Gampat. Mereka kemudian saling tatap. Gampat pun tersenyum kepada Badi. Badi menggampratnya dan mengatakan agar tidak melihat emas tersebut. Gampat kemudian berkata, aku tidak akan menyentuhnya, dan kemudian ia pun pergi. Sedangkan di sisi lain terlihat Baji dan Madu yang sedang mengobrol sembari berjalan. Madu saat itu mengulurkan tangan dan memberi tanda pertemanannya kepada Baji. Kemudian Ruh di sana memperhatikan mereka berdua. Baji kemudian mengatakan sesuatu, lalu Madu menarik tangannya. Terus kemudian melanjutkan pembicaraannya pada Baji. Di sisi lain Sahib sedang berbicara kepada Naku agar bertanggung jawab dengan perhiasan-perhiasannya. Sahib pun menugaskan untuk mengambil alih tugas di rumah ini. Kemudian Kala pun mengomentarinya. Sahib kemudian memberikan kunci rumah dan perhiasan tadi kepada Nakusa. Sementara Kala dan adik-adiknya terlihat sangat emosi melihat Naku mengambil alih rumah ini. Mereka pun berpura-pura simpati agar mereka bisa menikmati pernikahannya dulu. Sementara saat itu terlihat Gampat yang sedang sibuk dengan minumannya. Badi dan Naku masuk sambil membawa hadiah perhiasan. Naku menyimpan di dalam lemari dan Badi kemudian mengunci lemari tersebut. Naku pun kemudian pergi. Gampat mencoba berbicara manis dengan Badi. Dia meminta uang agar bisa membeli minuman lagi, tetapi Badi malah memarahinya. Kini Data memegangi tangan Naku dan mengajaknya pergi ke taman. Naku bertanya mengapa dia membawanya ke sini. Data saat itu mengeluarkan gelang kaki emas dari sakunya dan kemudian berbicara pada Nakusa. Naku menerima dan hendak memasangkannya di kakinya, tetapi Data mencegahnya dan Data kemudian memasangkannya di kaki Naku. Kemudian Naku saat itu merasa canggung dan kemudian ia berlari pergi. Kemudian pagi harinya terlihat pendeta yang sedang melakukan puja untuk Naku dan Data. Kemudian pendeta berkata pada Sahib untuk mensucikan dan perhiasan pernikahan. Sahib menyuruh Naku untuk mengambil perhiasan-perhiasannya. Badi kemudian mengantar Naku untuk kembali ke kamar. Saat Naku membuka lemari, Naku terkejut karena perhiasan pernikahannya telah hilang dengan kotaknya. Nah, cukup seru saja kan cerita dari Nakusa. Oke, cukup sekian dulu cerita Nakusa hari ini. Mimin pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.